Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Izinkan kami dari Kesiswaan SMA Negeri 1 Surakarta, kami sendiri yaitu Bapak Imron, selaku Kesiswaan SMA Negeri 1 Surakarta akan menyampaikan tata tertib siswa SMA Negeri 1 Surakarta, khususnya adalah para siswa-siswi yang sekarang baru masuk di SMA Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Kita mulai, apa itu sebenarnya pengertian tata tertib? Tata tertib adalah aturan atau peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung daripada pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Ini pengertian tata tertib menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Indonesia. Jadi peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan. Nah, tata tertib ini memang perlu dibuat, perlu ada, sebab yang namanya sekolah adalah institusi yang mengumpulkan banyak manusia, banyak anak didik, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu, perlu dibuatkan tata tertib. Kemudian tujuannya apa? Tata tertib itu dibuat. Ada beberapa hal yang mendorong tata tertib itu dibuat. Satu di antaranya untuk menciptakan suasana yang aman, tentram bagi seluruh warga sekolah, khususnya adalah para siswa. Jadi anak-anak yang sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Surakarta itu mendapatkan jaminan keamanan, ketentraman, kenyamanan selama mereka ada di sekolah. Yang kedua, untuk menciptakan suasana yang bersih dan sehat bagi seluruh warga sekolah, khususnya adalah para siswa. Itu maksudnya apa? Misal Anda habis makan, bungkusnya mau dikemanakan? Nah, agar tidak merusak pandangan, tidak mengotori lingkungan sekolah, maka ada tata tertibnya. Apa tata tertibnya? Yakni setiap siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. Barang siapa membuang sampah di sembarang tempat, maka dia akan dikenakan sanksi atau denda. Nah, ini perlu ada tata tertib dalam rangka menjaga kebersihan dan lingkungan sehat yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, yaitu untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, yang mencerminkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan baik pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan, dan lain sebagainya. Satu misal, agar semuanya itu nanti rapi, semuanya berjalan seimbang, baik, maka ada aturan. Siswa masuk jam 7 dan baru boleh pulang jam 15.15. Nah, misalkan semacam itu. Siswa tidak diperkenankan keluar sekolah tanpa mendapatkan izin dari BK maupun kesiswaan. Siswa dilarang bolos, siswa tidak boleh main HP selama mengikuti kegiatan KBM. Nah, semuanya itu diatur
Semuanya itu nanti ada tata tertibnya agar terjadi keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Baik tata ruang, tata kerja, tata pergaulan, yaitu antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa itu sendiri. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu tidak ada tata tertibnya sehingga anak kemudian berbuat seenaknya sendiri. Ya. Maka perlu ada tata tertib. Kemudian yang keempat, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang baik sehingga tercipta keindahan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Satu contoh, adanya kegiatan bersih lingkungan. Komunikasi yang harmonis sesama warga sekolah, saling menghargai, saling menolong satu sama lain. Ya, ini sehingga akan tercipta keindahan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Beda nanti kalau tidak ada tertib, masing-masing anak bisa berbuat seenaknya sendiri, mencuri barang milik temannya, memukul temannya, menganiaya temannya, membuli temannya dan sebagainya dengan bebas. Wah, ini akan kacau itu nanti sekolah. Maka perlu ada tata tertib. Ya, ini. Yang kelima, untuk membina tata hubungan yang baik di antara para siswa, guru, warga sekolah lainnya, yang mencerminkan sikap dan rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, saling menghormati, dan saling tenggang rasa. Ya, ini perlu contoh. Siswa harus menghormati gurunya. Siswa harus saling menghargai sesama temannya. Sekolah menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sopan, santun, ya. Ini semuanya dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki atau menata hubungan satu dengan yang lain supaya terjadi hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik satu sama lainnya. Nah, itu fungsi tata tertib. Apa itu tujuan tata tertib? Yang perlu Anda ketahui, untuk apa sih tata tertib itu nanti diciptakan atau dibuat oleh sekolah. Nah, sekarang kita masuk materi, yaitu materi tata tertib SMA Negeri 1 Surakarta. Kita mulai dari tugas dan kewajiban siswa. Ya, kita mulai dari tugas dan kewajiban siswa. Kita mulai yang pertama, yaitu tugas siswa dalam kegiatan intrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler, saya ulangi, dalam kegiatan intrasekolah, maksud saya, yaitu para pelajar wajib datang di sekolah sebelum, atau para pelajar wajib datang di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi 10 menit sebelum pelajaran dimulai, Anda harus sudah ada di lingkungan sekolah. Kapan jam pelajaran dimulai? Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Yang B, tugas dan kewajiban Anda kaitannya dengan kegiatan intrasekolah. Pelajar memasuki ruangan dengan tertib, teratur, dan menempati tempat duduk sendiri. Jangan pindah-pindah. Ya, ini. Yang kedua, yang ketiga. Pintu masuk, terutama bagian timur, di mana para pengendara sepeda motor masuk lewat pintu itu, akan ditutup jam 7. Maka siswa yang terlambat, datangnya terlambat, tidak akan bisa memasukkan motornya. Kemudian jam 8 pintu akan dibuka kembali
yaitu sepeda motor yang masih ada di luar supaya bisa dimasukkan. Dan ditutup kembali nanti jam 8.30. Sekaligus ini untuk mengantisipasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta yang mereka olahraga ada di luar SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian yang D, siswa yang memiliki kepentingan meninggalkan sekolah melalui pintu barat wajib melapor pada front office dengan menunjukkan surat izin meninggalkan sekolah. Dari mana surat izin itu nanti diperoleh? 1, bisa dari BK, 2 dari kesiswaan. Yang E, pada jam pelajaran pertama dimulai, yaitu dimulai dengan doa bersama dan ditutup juga dengan doa bersama. Dipimpin oleh ketua kelas. F, 5 menit sebelum pelajaran dimulai, pelajar sudah siap di kelasnya masing-masing. Kalau di awal tadi 10 menit sebelum pelajaran dimulai sudah ada di lingkungan sekolah. Tetapi yang ini 5 menit sebelum pelajaran dimulai siswa sudah ada di kelasnya masing-masing. Tidak boleh keluyuran kemana-mana. Yang G, para pelajar yang datang terlambat, para pelajar yang datang terlambat, siswa yang datang terlambat harus melapor kepada petugas ketertiban siswa yang hari itu piket dan minta surat izin kepada petugas piket itu tadi untuk mengikuti pelajaran dengan konsekuensi jam kedua baru diperbolehkan masuk ke ruang kelas. Terus kemana? Kalau tidak boleh masuk, yaitu siswa belajar terlebih dahulu di ruang perpustakaan. Baru setelah bel jam kedua, siswa baru diizinkan masuk. Pada waktu istirahat, siswa harus tetap berada di lingkungan sekolah, tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Anda keluar dari lingkungan sekolah, tidak izin kepada petugas, Anda dikenakan sanksi. Nama Anda akan dicatat. Kalau diulang berkali-kali, orang tua siswa akan dipanggil. Karena bagian daripada merusak tatanan tata tertib SMA Negeri 1 Surakarta. Yang I, jika Bapak Ibu guru belum hadir di kelas, KBM belum dimulai, maka pengurus kelas menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan atau kepada guru piket. C, pelajar atau siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Tidak boleh Bang Cinde, Bang Ciladan, tidak boleh pilih kasih. Wah, saya tidak suka matematika, saya tak pura sakit tidur di UKS saja, misalkan semacam itu. Saya tidak suka kimia, saya tak pura-pura sakit tidur di UKS saja. Oh, tidak diperbolehkan. Anda akan dicatat oleh guru yang mengajar di situ. Kalau itu nanti pelanggarannya berulang-ulang, maka Anda pun akan kena sanksinya. Baik, ini kaitannya dengan kegiatan intra sekolah. Kemudian yang kedua, meninggalkan kelas. Ini. Kenapa kok meninggalkan kelas? Ya, karena ada sesuatu hal. Lah, kaitannya dengan meninggalkan kelas, ini ada aturannya. Ada kewajibannya, yaitu para pelajar diperkenankan meninggalkan kelas jika pelajaran telah selesai. Baru boleh meninggalkan kelas. Yang B, bagi siswa yang terpaksa harus meninggalkan kelas karena sakit, harus ada izin dari guru BK. Ini ada izin dari guru BK.
Kalau karena penyakit yang diperkirakan memerlukan pengantar, maka petugas bertanggung jawab mengantarkannya. Petugas UKS, wali kelas, atau kesiswaan ya mengantarkan siswa itu tadi. C. Bagi peserta didik yang ingin meninggalkan pelajaran yang sebelumnya sudah direncanakan, harus ada surat izin dari orang tuanya atau wali yang bersangkutan. Ya, harus bawa surat izin, jangan seenaknya sendiri. Lanjut. D. Jika karena suatu hal seorang pelajar atau siswa tidak dapat masuk sekolah, wajib mengirimkan surat izin kepada wali kelasnya atau kepada BK yang diketahui oleh orang tua. Kalau hal demikian terpaksa tidak dilakukan, maka dapat dilakukan pada hari berikutnya. Artinya surat izin diberikan pada hari berikutnya. Yang E, bagi para pelajar yang absen selama 3 hari berturut-turut tanpa ada surat keterangan orang tua atau wali, akan mendapat panggilan yang harus didatangi sendiri oleh orang tuanya. Orang tua harus hadir, kecuali bagi orang tua yang berada di luar kota atau Kabupaten Surakarta, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang lain, pak leknya atau kakaknya. Yang F, pada pelajaran berlangsung, para siswa dilarang berada di halaman sekolah. Ini ketika KBM sedang berlangsung. Jangan berada di halaman sekolah, main-main, kemudian berada di kantin, jajan, atau di musola sedang sholat misalkan, kecuali ada izin guru yang bersangkutan atau guru jaga. Ya, ini jangan main-main. Ini saatnya pelajaran matematika, tidak suka matematika, wah pura-pura pergi ke masjid, sholat duha, sholat sunnah dan lain-lainnya. Ya, ini kelihatannya baik tapi tidak benar. Ya, ini sering gitu anak-anak itu terlambat. Wah, saya terlambat karena sholat, terlambat karena saya dari masjid. Masjid jangan dijadikan alat alasan ya untuk tidak berbuat, untuk tidak taat pada tata tertib sekolah. Nah, itu kaitannya dengan meninggalkan ruang kelas atau kegiatan KBM yang ada di kelas. Yang ketiga sekarang kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Surakarta memang luar biasa. Persaingan antara ekstra satu dengan ekstra yang lain sangat luar biasa, sangat ketat. Bahkan masing-masing ekskul dengan pengurusnya berlomba-lomba untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, pengikut yang sebaik-baiknya. Itulah ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Surakarta. Kaitannya dengan ekstrakurikuler, ini ada 2, ekstra wajib dan ekstra pilihan. Ekstra wajib itu apa? Yakni pramuka. Sementara ekstra pilihan itu ekstrakurikuler yang boleh mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau mengikuti punya nilai plus, yakni punya nilai ekskul. Kalau tidak mengikuti berarti tidak ada nilai ekskul. Nah, apa saja nilai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Surakarta? Oh, banyak sekali. Ada teater, ada KIR, ada PMR, ada futsal, ada mading, slime, vivo, espresso, keroncong, margagiri, raw, ada kasansa, ada jazz, java, ekstra semansa, ya, ada saninkai budaya Jepang, debat Inggris,
Ada paskibra, karate, one rose, basket, badminton, PKS, oase atau majalah SMA 1 Surakarta, Inclos, komunitas bahasa Inggris, Pasprama, pasukan pramuka SMA 1 Surakarta, Korpisa, ya, atau kelompok peneliti, kemudian tahfidz Al-Quran. Ini ekskul pilihan, ya, dan yang wajib tadi sudah sebutkan adalah pramuka. Selanjutnya, segala bentuk kegiatan baik di dalam maupun di luar jam atau lokasi sekolah yang membahayakan terhadap kesatuan dan persatuan para siswa dengan dalih apapun tidak dibenarkan. Ya, ini. Jadi Anda tidak seenaknya sendiri melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan, ya, harus ada izin dari sekolah. Selanjutnya, penggunaan ruang di luar jam sekolah harus ada izin dari petugas Sarpra. Nah, nanti kalau Anda mau pinjam ruangan untuk rapat, kegiatan USIS dan sebagainya, silakan mengajukan izin ke Sarpra, yaitu ke Ibu Ayun. Ya, ini. Kemudian bagi para pelajar yang meninggalkan pelajaran karena kegiatan kesiswaan harus ada izin dari Waka Kesiswaan yang disetujui oleh Waka Kurikulum. Kenapa melibatkan Waka Kurikulum? Karena Anda meninggalkan jam pelajaran. Ya, dengan dalih ada kegiatan kesiswaan di luar sekolah. Selanjutnya, semua kegiatan kesiswaan harus dihentikan setidak-tidaknya 1 sampai 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi tidak boleh tahu bahwa minggu depan itu sudah ada ujian semester, kok masih ada mengadakan kegiatan lomba antar sekolah, lomba tingkat kedisiplinan dan sebagainya. Tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler berakhir pada jam 17 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ini. Kemudian kegiatan siswa selain ekstrakurikuler yaitu maksimal jam 15.30 siswa harus keluar dari SMA 1 Surakarta. Untuk apa? Kaitannya dengan pembersihan lingkungan sekolah. Setiap pelajar dapat mengikuti sarasian dengan guru di akhir semester. Monggo. Siswa-siswi yang ingin mengikuti kegiatan sarasian. Semua kegiatan siswa yang dilaksanakan di sekolah di luar jam pelajaran yang berhubungan dengan pihak luar harus minta izin dari sekolah. Jadi Anda melakukan kegiatan pemantapan di luar SMA 1 Surakarta, melakukan pendakian, ya, mengikuti lomba di berbagai daerah, ini harus mendapatkan izin dari sekolah. Baik, itu yang ketiga yang kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang nomor 4 yang ada kaitannya dengan ketertiban dan keindahan. Yang ada kaitannya dengan ketertiban dan keindahan. Kita mulai yang A, masalah ketertiban. Yang pertama, setiap pelajar atau siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan atribut yang lengkap bila memasuki halaman SMA Negeri 1 Surakarta, terutama pada jam sekolah. Jadi jangan main-main, Anda pakai celana atau katok kolor, pakai kaos oblong, bawa tas, ingin sekolah di SMA 1 Surakarta, Anda akan diusir dari SMA 1 Surakarta atau Anda akan ditangkap oleh petugas ketertiban, ya, untuk diproses karena Anda tidak taat pada aturan. Yang kedua, setiap pelajar wajib mengenakan pakaian seragam dengan atribut yang lengkap sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Jadi ketika ada ekstrakurikuler di mana eskul itu sudah menetapkan seragamnya, maka Anda harus taat pada aturan ekstrakurikuler itu tadi.
Misalkan yang mengikuti kegiatan margagiri, ketika latihan harus pakai kaos ini, celana training dan sebagainya dan sebagainya. Yang mengikuti ekskul basket harus siap dengan pakaian atau kaos untuk kegiatan basket. Itu maksudnya adalah semacam itu. Kemudian lanjut, setiap pelajar wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan atribut yang lengkap sesuai dengan ketentuan hari dalam mengenakan seragam pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang pesertanya tidak memiliki seragam. Artinya ketika Anda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, di situ belum ada seragamnya, seragam ekskul yang Anda ikuti, maka pakailah yaitu pakai pakaian seragam sekolah pada hari itu. Nomor 4, setiap siswa yang terlambat masuk sekolah wajib berkumpul dalam posisi berbaris. Posisi berbaris atau dibariskan di tempat yang telah ditentukan, yaitu untuk menerima pembinaan dari petugas, yaitu petugas kedisiplinan dan keamanan sekolah, serta dicatat sebagai pelanggaran kedisiplinan. Jadi ketika Anda terlambat, Anda akan terjaring oleh petugas, kemudian Anda akan dibariskan. Setelah itu Anda dicatat dalam buku catatan pelanggaran tata tertib. Nomor lanjut, siswa yang terlambat masuk sekolah wajib menjalankan sanksi. Ada sanksinya ini terlambat, yang diberikan oleh petugas kedisiplinan dan keamanan sekolah. Jadi misalkan Anda disuruh untuk nyapu, membersihkan halaman, membersihkan ruang WK, membersihkan ruang TU dan sebagainya. Itu konsekuensi. Ya, kalau memang petugasnya itu menghendaki seperti itu. Nomor 6, siswa yang terlambat masuk sekolah wajib menunggu di ruang perpustakaan sampai berakhirnya jam pertama dan diizinkan masuk mulai jam kedua. Ya, ini. Udah, kalau begitu udah saya terlambat aja dah. Ya, sebab kalau terlambat itu banyak risikonya. Ya betul, memang orang itu melanggar aturan, pasti resikonya banyak. Ya, yang 7, siswa dilarang membawa HP ya saat kegiatan belajar mengajar kecuali atas izin guru yang mengajar, karena di dalam pembelajaran itu memang harus menggunakan HP, maka itu nanti diizinkan. Ya, jadi dilarangnya saat kegiatan belajar mengajar. Maka kalau Anda yang bawa dari rumah, silakan masukkan tas. Setelah sampai di sekolah, nanti ditaruh di loker. Masing-masing kelas sudah ada loker untuk menempatkan HP. Nah, siswa-siswi yang mereka itu menggunakan main-main HP ketika KBM, kemudian diketahui oleh guru yang sedang mengajar, maka guru itu tadi berhak untuk menyita HP. Kemudian serahkan kepada petugas kesiswaan dengan berita acara yang menjelaskan HP ini disita karena saat KBM anak sedang bermain-main HP. Pada akhir semester, HP ini nanti baru akan diberikan. Nah, ini yang lebih berat lagi. Kalau Anda menggunakan HP untuk kegiatan sontek menyontek, memberikan jawaban kepada orang lain sebagai sarana untuk menyontek, kemudian Anda ketahuan oleh Bapak Ibu guru, ini sanksinya berat. Di samping dicatat sebagai pelanggaran, HP Anda akan disita oleh petugas dan baru nanti akhir kelas 3 HP Anda baru diberikan. Ya, ini lebih berat lagi. Jadi lulus HP baru boleh diambil. Wah Pak, kalau begitu HP sudah ketinggalan zaman lagi, ya tidak mau tahu urusan semacam itu. Itulah aturannya. Oleh karena itu jangan main-main. Kalau ada ulangan,
menggunakan HP untuk nyontek. Kemudian 8, siswa yang mengendarai sepeda motor diwajibkan untuk memiliki surat-surat kelengkapan. Kemudian menggunakan helm, memiliki SIM, ada STNK. Knalpot tidak boleh diganti dengan knalpot yang meraung-raung. Sebab itu akan mengganggu orang lain. Lengkap, ya ini. 9, siswa-siswi dilarang parkir di tempat bapak ibu guru parkir. Nah ini perhatikan, ya tempat parkir bapak ibu itu sangat terbatas. Oleh karena itu kalau kamu tempati lagi, maka bapak ibu akan kesulitan untuk parkir. Tidak diperbolehkan siswa parkir di tempat parkir bapak ibu guru. Nah itu adalah masalah ketertiban, ya, di SMA 1 Surakarta. Kemudian masalah keindahan sekarang yang B. Tadi A masalah ketertiban, sekarang B masalah keindahan, ya. Terkait dengan masalah keindahan ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. 1, setiap pelajar wajib menjaga kebersihan kelasnya, perabot yang ada di dalam kelasnya, serta sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu buang sampah pada tempatnya. Yang 2, setiap pengumuman, selebaran, poster, pamflet, dan lain-lain yang akan dipasang di kelas-kelas harus ada izin Wakasek Humas. Ya ini harus ada izin dari Wakasek Humas. Yang 3, setiap siswa tidak diperbolehkan melakukan vandalisme, coret-coret tembok, merusak kursi, melubangi kursi, ya. Kemudian menggunakan kursi seenaknya sendiri sehingga menyebabkan kerusakan kursi dan sebagainya. Tidak diperbolehkan. Ya, harus menjaga keutuhan, keamanan dari fasilitas yang ada di sekolah ini. Demi apa? Yaitu demi keindahan SMA 1 Surakarta. Jadi Anda bawa tip-ek, terus meja dicoret-coret dengan tip-ek, tidak diperbolehkan. Ya ini. Baik, itu masalah keindahan. Sekarang nomor 5. Tentang berpakaian dan berdandan. Ya ini. Kaitannya dengan pakaian dan berdandan. A, setiap siswa wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah khususnya untuk SMA Negeri 1 Surakarta. Ya, untuk SMA Negeri 1 Surakarta sepatu harus hitam. Kaos kaki warnanya putih polos atau kaos kaki yang ada logonya SMA. Ini untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk hari Jumat, kaos kakinya hitam. Kemudian berikat pinggang warnanya hitam. Ini. Nah, ketentuan seragam bagi para pelajar SMA Negeri 1 Surakarta dapat diterangkan sebagai berikut. 1. Untuk hari Senin, upacara hari Senin, dan hari besar nasional lainnya, siswa berseragam OSIS lengkap. Baju putih, celana abu-abu, di mana bajunya dilengkapi dengan badge OSIS, kemudian di dadanya ada nama siswa, kemudian ada badge merah putih, nama sekolah, balok, dan memakai topi khas SMA 1 Surakarta. Topi dipakai ketika ada upacara. Ya, ini. Yang laki-laki maupun perempuan dilengkapi dengan dasi. Kalau hari Senin. Ya, ini saya ulang. Hari Senin pakaiannya abu-abu, kaos kaki putih, sepatu hitam, ya, atribut baju lengkap. Kemudian berdasi. Kemudian kalau ada upacara pramuka, hari pramuka misalkan, anak-anak wajib mengenakan pakaian pramuka lengkap. Dari atribut, topi, duk,
Kaos kaki hitam, sepatu hitam. Ini ketika ada upacara pramuka. Kemudian pakaian hari Selasa dan Rabu. Untuk pakaian hari Selasa dan Rabu, itu bajunya adalah abu-abu putih. Yang membedakan adalah atributnya, terutama adalah bed. Selasa Rabu, bednya adalah bed semansa. Ya. Kemudian ada nama dada, ada balok, alamat SMA, kaos kaki putih, sepatu hitam. Ya, ini untuk hari Selasa dan Rabu. Kemudian hari Kamis. Perhatikan, hari Kamis. Memakai baju batik khas SMA 1 Surakarta. Di mana belinya? Oh, ini ada. Kalau ingin beli ada di Koperasi SMA 1 Surakarta. Bab ini tidak dijual di tempat umum. Ya, baju batik khas SMA 1 Surakarta dilengkapi dengan nama dada. Dilengkapi dengan balok kelas yang ada di lengan. Ini. Kemudian celana atau rok bawah warnanya putih, ya, warnanya putih. Kemudian seragam hari Jumat, baju coklat, yaitu coklat muda, celana coklat tua, lengkap dengan atributnya, ya, kaos kaki hitam, sepatu hitam, ya, kaos kaki hitam, sepatu hitam, baju warna coklat muda, celana coklat tua, dilengkapi dengan atribut pramuka. Nah, itu warna pakaian yang Anda pakai nanti pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, selanjutnya, bagi siswa putri yang berjilbab, diwajibkan untuk mengenakan PIN SMA Negeri 1 Surakarta, yakni untuk mengganti dari bed SMA 1 yang tidak nampak ketika tertutup oleh kerudung atau jilbabnya. Yang saya ikat pinggang yang dipakai siswa harus berlambang SMA Negeri 1 Surakarta. Tidak ditutup oleh baju dan dapat dilihat orang lain. Ya, ini ikat pinggangnya. Jadi jangan ditutup, itu ikat pinggangnya. Yang di setiap siswa wajib mengatur rambutnya secara rapi. Pendek bagus. Ya. Dan pantas menurut kriteria umum, yaitu kriteria umum, kriteria anak sekolah. Sebab sekarang ini banyak macam-macam potongan rambut yang tidak pantas untuk anak sekolah. Yang setiap pelajar tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Kan tangan kanan ada 5 gelang, tangan kiri pakai 5 gelang, kaki kanan 5 gelang, kaki kiri 5 gelang. Wah, ini namanya berlebih-lebihan, israf. Agama pun tidak memperbolehkan yang semacam itu. Ya, tidak boleh memakai perhiasan yang berlebih-lebihan, apalagi itu akan membahayakan bagi diri Anda sendiri ketika ada di perjalanan. Ya, ini. Yang seluruh siswa dilarang bertatu. Ya, nih. Dilarang bertatu. Dan bagi siswa putra tidak boleh memakai tindik. Tidak boleh pakai kalung, anting-anting. Sebab itu bukan pakaian anak putra. Ya, ini. Termasuk diantaranya Anda memakai gelang imitasi dan lain-lainnya. Nah, sejak tahun 2015 sampai 2016, tentang pakaian seragam sekolah telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014. Ini adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 45 Nomor 45 tahun 2014
adalah sebagai berikut. 1. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik sekolah yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu. Tadi sudah saya contohkan adalah pakaian batik khas Semansa. Ya, semua itu dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. Yang ketiga, pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinannya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ya, ini jadi anak-anak muslimah, ya, walaupun Anda diberikan kebebasan untuk memakai pakaian muslimah, tetap warnanya harus sesuai ya dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 45 tahun 2014 itu tadi, serta bentuknya juga ditentukan pula. 4. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah yang terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge OSIS, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge sekolah itu sendiri, ya, dan badge yang lain yang menjadi ciri khas dari masing-masing sekolah. Nah, itu anak sekalian tentang masalah pakaian dan berdandan. Selanjutnya nomor 6 tentang upacara bendera. Bahwa upacara bendera itu adalah wajib untuk diikuti seluruh siswa, Bapak Ibu guru serta karyawan. Ya. Nah, terkait dengan pelajar, nomor 1, setiap pelajar wajib mengikuti upacara di sekolah. Nomor 1 atau A. A, ya, setiap pelajar wajib mengikuti upacara di sekolah. Yang B, setiap siswa atau pelajar wajib menjaga agar pelaksanaan upacara bendera berlangsung dengan hikmat, tertib, lancar, dan khusyuk. Wajib Anda untuk berbuat seperti itu. C. Wali kelas yang bersangkutan dan guru BK ikut membantu bertanggung jawab atas ketertiban jalannya upacara. Nah, anak sekalian, ini tugas kewajiban dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta. Ya, nah selanjutnya sekarang B besar bagian B. Ini klasifikasi pelanggaran. Ya, klasifikasi pelanggaran itu dikelompokkan menjadi 3. Ada pelanggaran A, pelanggaran B, pelanggaran jenis C. Yang C itu pelanggaran yang ringan-ringan. Lah, kelompok pelanggaran A itu seperti apa? Yang dikategorikan melanggar tata tertib kategori A, ini pelanggaran berat. 1 diantaranya memalsukan tanda tangan orang tua atau wali murid atau wali kelas, ya, ini, atau kepala sekolah. Ini apabila dipalsukan, wah itu nanti risikonya berat, ya. Ini apa ada Pak berani memalsukan tanda tangan wali kelas? Oh ada, ya, ada pernah semacam itu karena ingin apa itu nanti memperoleh panggilan PMDK atau jalur panggilan, maka kemudian ada anak yang berani mengganti rapotnya, tanda tangan walinya ganti dan sebagainya. Moga saja untuk tahun-tahun ini tidak terulang lagi atau tidak ada lagi. Ya, ini yang kedua, membawa minuman keras, ya, meminum atau membawa minuman keras, ciu, topi miring, dan sebagainya. Anak langsung dikeluarkan. Ya, ini. Kemudian membawa obat-obatan terlarang atau psikotropika. Wah, ini, ya, ini.
meminum, membawa obat-obatan terlarang atau psikotropika, anak langsung dikeluarkan. Kemudian yang keempat, sebagai pengedar obat-obatan terlarang atau psikotropika. Ini malah lebih berat lagi, malah pengedar ini sudah bandar ini, ya ini pengedar. Ini juga langsung dikeluarkan. 5, berkelahi atau main hakim sendiri. Ini kategori A. 6, merusak sarana dan prasarana sekolah. Ya ini juga kategori A. Ada CCTV di kelas, biar ulah dia di kelas tidak ketahuan, lantas CCTV-nya dipecah, ya, dirusak. Ini pelanggaran berat ini. Yang ketujuh, mengambil barang milik orang lain atau mencuri. Ya, maling. Ya. 8, membawa mengedarkan selebaran yang menimbulkan keresahan. Ya, selebaran gelap yang menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah. 9, berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, ini berurusan dengan pihak yang berwajib. Kenapa? Ya, mungkin karena mencuri. Ya, atau membawa gadis anak tetangganya, ya ini. 10, membawa senjata tajam atau sajam. Gopo senjata tajam di bawah. Lupa itu karena dia ada penyembelihan hewan kurban, lain lagi peristiwanya. Kalau itu memang sudah diizinkan, tapi kalau tidak apa-apa, kemudian bawa golok, ya toh, bawa bambu runcing dan sebagainya, untuk apa Anda bawa itu? 11, merubah atau memalsukan raport. Kategori A, mengikuti organisasi terlarang, komunis, ya ini. Membawa buku atau gambar-gambar atau benda-benda porno, ya ini, bawa benda-benda porno. 14, hamil atau menghamili atau melakukan tindak asusila, langsung dikeluarkan. Lupa kalau hamil sendiri seperti Maryam gimana Pak? Oh tidak ada. Itu hanya kejadian sekali itu tok, ya Maryam itu tok, tidak ada Maryam-Maryam yang lain. Ya. Masa sekarang ada orang wanita hamil sendiri, tidak ada yang menghamili. 15, membunuh atau melakukan pembunuhan, ya ini juga langsung dikeluarkan. Itu kategori A. Hati-hati, ya ini. Sekarang yang kelompok B. Pelanggaran kategori B. Apa saja itu kategori B? 1, membawa surat izin palsu. Nih. Membawa surat izin palsu. Loh, surat izin palsu gimana? Yang buatkan izin tidak orang tuanya, tetapi gengnya, kelompoknya, sementara dia tidak pernah masuk sekolah. Yang kedua, kategori B, membolos keluar kelas, meninggalkan sekolah tanpa izin, jajan di luar. Itu kategori B. 3, merokok atau membawa rokok. Ya, 4, melindungi teman yang bersalah. Ya, teman bersalah malah dilindungi. Ya, ini. 5, keluar dari batas sekolah tanpa izin. 6, tidak mengikuti upacara bendera atau kegiatan sekolah. 7, mengganggu, mengacau kelas yang lain, berisik, ya. 8, bersikap tidak sopan, bohong, menentang guru, menentang karyawan. 9, mencoret-coret tembok, pintu, meja, ya, kursi yang tidak semestinya untuk dicoret-coret atau dirusak. 10, melakukan tindakan yang tidak pantas antar teman, membuli, ya, misalkan. 11, membawa barang yang tidak berhubungan dengan KBM, membawa anjing ke dalam sekolah, misalkan semacam itu. Membawa kucing kesayangannya, misalkan semacam itu. Bawa mermut kesayangannya, oh tidak boleh itu, ya. Ini tidak ada hubungannya dengan KBM. 12, membawa atau menggunakan main HP saat KBM berlangsung. 13, membuang sampah sembarangan, loh hati-hati. Anda beli jajan, ada bungkusnya, tidak membuang sampah pada tempatnya, pelanggaran kategori B. 14,
berpacaran di lingkungan sekolah. Ya, hati-hati. Ini anak-anak yang sudah mulai bermain-main, main pacaran ya. Itu pelanggarannya kategori B. Sekarang pelanggaran kategori C, apa saja itu? Satu, terlambat masuk sekolah. Ya, ini yang sering terjadi. Terlambat masuk sekolah. Itu kategori C. Yang kedua, berpakaian seragam tidak lengkap, badge-nya tidak ada, baloknya tidak ada, nama dada tidak ada, kaos kakinya tidak sesuai, itu pelanggaran C. Mengenakan seragam tidak sesuai dengan ketentuan hari. Hari Senin pakainya seragam pramuka, hari Jumat pakainya seragam abu-abu. Tidak boleh. 4, berhias secara berlebihan ya. Anak SMA bengesannya seperti makan darah ayam yang baru disembelih ya. Ini anak SMA bengesan, itu belum tempatnya itu. 5, memakai gelang, kalung, anting-anting bagi pria. Ya, walaupun itu adalah palsu dan sebagainya atau sintetis. 7, rambutnya gondrong, tidak rapi, disemir, model rambut yang tidak wajar. Ya, suruh potong aja nanti semacam itu. Makan di kelas pada waktu pelajaran, tidak boleh. Membawa kendaraan bermotor yang tidak lengkap. Itu nanti kalau ada operasi polisi, tanggung sendiri nanti risikonya. Ada masih dicatat sebagai pelanggaran. Berada di kantin pada waktu jam pelajaran atau pergantian jam pelajaran, tidak boleh itu. Nanti jam pelajaran kok malah di kantin. Lanjut, membeli makanan pada waktu jam pelajaran. Izinnya pura-pura ke toilet, tapi ternyata beli makanan di kantin. Ya, nih. Jangan suka menipu semacam itu. 12. Mengubah data presensi. Dia terlambat di A, berarti diurek ya. Diganti dia seolah masuk sejak jam pertama. Tidak memperhatikan panggilan guru, wali kelas ya. Ini pelanggaran kategori C, apalagi pelanggaran panggilan kesiswaan, suruh manggil orang tuanya. Ternyata panggilan tidak diberikan pada orang tuanya karena dia takut kalau orang tuanya datang ke sekolah. 14, duduk pada tempat yang tidak semestinya. Ini, duduklah tempat pada semestinya. Contoh apa itu? Duduk di atas meja. Ya, duduk di atas meja guru. Ya, ini. Laki-laki duduk di atas pangkuan perempuan. Loh, tidak boleh, itu bukan pada tempatnya itu. Perempuan duduk di atas pangkuan laki itu juga tidak boleh itu. Wah, itu nanti hamil bisa jadi itu nanti. Ya, ini. 15, bermain di tempat parkir. Lu ngopo janjane sekolah kok main di tempat parkir ngopo gitu. Ya, barangkali ada anak yang suka ngerokok itu. Ya. Dan rokok dan sebagainya itu mereka bolos atau gelibet di tempat parkir. 16, memakai jaket di sekolah pada saat KBM. Ya, ini kecuali jaket alma mater. Jaket selain alma mater tangkap. Ya, pelanggaran itu. Tidak melaksanakan tugas piket kelas tidak melaksanakan tugas piket kelas, maka jadwal dibuat yang tidak melaksanakan piket. Silakan nanti Bapak Ibu guru mencatatnya. Laporkan saja sama kesiswaan. 18, memakai sepatu tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Ingat, sepatu yang dipakai adalah hitam. Ya, sepatu hitam itu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu pakainya sepatunya hitam. Kaos kakinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis putih, Jumat kaos kakinya hitam. Ya, ini. Memakai sandal sepatu dalam kegiatan sekolah. Loh, ini sekolah kok pakai sandal. Ya, ini. Lanjut, yang 20, memarkir kendaraan tidak pada tempatnya. Siswa memarkir kendaraan di tempatnya Bapak Ibu guru. Sikat nanti kamu. Ya, ini. 21, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ke IPR guru lah gelem ngerjakan tugas. Ya, monggo Bapak Ibu laporkan saja pada kesiswaan. Itu nanti ada catatan pelanggaran. 22, tidak membawa buku wajib yang telah ditentukan. Dong, pelajaran sejarah bawanya matematika, pelajaran kimia bawanya malah sejarah. Ya, ini salah kayak gitu. Nah, itu jenis pelanggaran A,
B, C. Sekarang sanksi pelanggaran. Sanksi pelanggaran. Pelanggaran kelompok A sanksinya seperti apa? A. Melakukan pelanggaran sekali, orang tua dipanggil dan diberi sanksi dari sekolah, yakni skorsing selama 1 minggu. Innalillah. Hati-hati ya. Skorsing 1 minggu sekali pelanggaran kategori A. Kecuali pelanggaran berat, anak langsung dikeluarkan. B. Melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali, siswa dikembalikan pada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pindah. Ya, wassalamualaikum dari SMA 1 Surakarta. Karena ada tertib. Ya, ini. Baik, sekarang pelanggaran kategori B. Sanksinya apa? Melakukan pelanggaran 1 kali diperingatkan dan membuat surat pernyataan diketuai oleh petugas ketertiban, wali kelas, dan orang tua. Ini 1 kali saja langsung disuruh buat surat pernyataan. Itu karena pelanggaran lebih berat, kategori B. Melakukan pelanggaran 2 kali, orang tua dipanggil. Ya, ini. Dipanggil untuk apa? Ya nanti orang tua akan diceritai tentang anaknya di SMA 1 Surakarta sudah begini, begini, dan begini. Ini penting. Melakukan pelanggaran 3 kali dipersilakan belajar di rumah 1 hari. Dan ketika masuk kembali harus diantar orang tuanya. Nomor 4, melakukan pelanggaran 4 kali dipersilakan belajar di rumah 1 minggu. Naudzubillah min dzalik. 4 kali sudah 1 minggu itu sanksinya belajar di rumah. Apa tidak rugi Anda nanti? Rugi kan? Oleh karena itu jangan melanggar. Dan ketika masuk didampingi diantar orang tua. 5, melakukan pelanggaran lebih dari 4 kali, siswa dikembalikan pada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pindah. Harus pindah dari SMA 1 Surakarta. Ya. Maka hati-hati agar Anda jangan mudah untuk melanggar aturan tata tertib SMA 1 Surakarta. Itu kategori B. Sekarang pelanggaran kategori C. Ini pelanggaran yang ringan ini, yang sering terjadi. 1, melakukan pelanggaran 1 kali atau melakukan pelanggaran 1 kali, dia nanti dicatat oleh petugas dan dinasihati. Suruh berdiri, iya, ya. Sekali dicatat, dinasihati, suruh berdiri, kemudian ke perpustakaan. Itu kalau terlambat, ya. Kalau pelanggaran selain terlambat, ya hanya dicatat. Melakukan pelanggaran 2 kali, maka siswa akan dicatat lagi, dinasihati, dan membuat pernyataan. Melakukan pelanggaran 3 kali, maka siswa harus, orang tua siswa harus dipanggil ke sekolah. Untuk apa? Diajak ngomong-ngomong, menceritakan tentang kondisi putranya. Sebab nanti kalau ditambah sekali lagi menjadi 4 kali, siswa harus sudah kena skorsing 1 hari. Ya, itu pelanggaran 1 kali. Kemudian kalau melakukan pelanggaran sampai 5 kali, sanksi ditingkatkan. Orang tua panggil lagi, kemudian dikenakan sanksi skorsing 3 hari, tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, pelanggaran 6 kali, tambah lagi. Ya, dasar memang siswa tidak tertib, mudah melakukan pelanggaran. Ketika anak itu nanti melakukan pelanggaran 6 kali, dipersilakan belajar di rumah selama 1 minggu. Ya, ini hati-hati. Apakah ada Pak? Oh banyak. Sebab kadang-kadang 1 kali pelanggaran, 1 kali kejadian, anak itu melanggar 3 jenis pelanggaran. Apa itu? Misalkan anak belum punya nama dada, tidak memasang nama dada. Anak tidak memakai balok sebagai identitas kelas, gitu. Kemudian anak salah memakai kaos kaki. Oh, Senin kok kaos kakinya hitam, atau kaos kakinya loreng-loreng merah putih, ya, atau kaos kakinya seperti kulit buaya. Oh, tidak boleh. 1 kejadian bisa terjadi 3 jenis pelanggaran, ya. Itu semacam itu.
Kemudian bila melakukan pelanggaran 7 kali dipersilakan belajar di rumah berapa hari? 10 hari. Ini pelanggaran paling puncak ini berarti ya, 7 kali pelanggaran kategori C, anak harus belajar di rumah 10 hari. Pak, kemudian kalau tambah lagi bagaimana? Ya sudah, berarti memang bukan jatahnya atau tidak pantas anak itu untuk sekolah di SMA 1 Surakarta. Sebab apa? Lebih dari 7 kali anak dipersilahkan mengajukan pindah dari SMA 1 Surakarta. Apa ndak boheman seperti itu? Orang yang ingin masuk, siswa yang ingin masuk SMA 1 Surakarta saja pada antri, kok kamu setelah masuk SMA 1 Surakarta malah seenaknya sendiri. Ya, ini. Baik. Saya lanjutkan. Anak-anak yang melakukan pelanggaran kategori C yang terkait dengan masalah teknik seperti memakai sepatu berwarna, sepatunya tidak hitam, ya, maka sepatu itu langsung akan disita oleh petugas. Ya, sepatu akan langsung disita oleh petugas dan 3 hari kemudian baru dipersilahkan orang tua untuk mengambilnya. Atau ketika KBM anak-anak itu nanti bermain-main HP, maka langsung HP itu disita oleh Bapak Ibu guru dan bisa diserahkan, dilaporkan ke kesiswaan. Itu tindakan-tindakan langsung yang bisa diambil oleh pihak petugas ketertiban. Anda membawa jaket masuk lingkungan sekolah SMA 1 Surakarta, gitu, masih saja mengenakan jaket, masuk kelas juga masih mengenakan jaket yang bukan jaket alma mater, petugas bisa mengambil jaket itu tadi. 3 hari kemudian jaket baru bisa diambil oleh orang tuanya. Nah, itu diantaranya sanksi-sanksi terkait dengan tata tertib SMA 1 Surakarta. Ini ada catatan, apabila orang tua tidak memenuhi panggilan sekolah. Kenapa orang tua dipanggil oleh sekolah? Ya karena anaknya melanggar tata tertib itu tadi. Maka siswa yang bersangkutan, yang berkasus tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sekolah sampai orang tua itu hadir atau wali murid itu hadir. Kemudian bagaimana kalau orang tuanya di luar kota, tidak ada wali? Ya mestinya harus memberitahu kepada sekolah. Bapak, saya tidak bisa menghadiri panggilan hari ini karena saya sedang ada di luar kota, luar negeri, ya, atau di luar angkasa misalkan. Saya baru bisa datang ke sekolah seminggu kemudian. Harus ada pemberitahuan dari pihak yang terpanggil. Kalau tidak ada pemberitahuan, maka anak itu nanti bisa dipanggil oleh petugas untuk tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, paham kan? Oke, yang kurang paham silakan Anda nanti bertanya kepada Bapak Imron, ya, bertanya kepada Bapak Imron langsung kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan tata tertib SMA Negeri 1 Surakarta yang mengatur masalah kegiatan siswa atau masalah siswa SMA Negeri 1 Surakarta. Oke, demikian dari kami, dari Pak Imron, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Surakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.